Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Semanja dalam acara dialog dengan teman-teman yang telah lolos di SNMPTN 2021. Alhamdulillah SMA Jatan telah beruntung, artinya banyak yang lolos di SNMPTN. Ada 20 teman-teman kita yang lolos. Untuk selanjutnya kita akan memanggil teman kita dari yang diterima di UPI, yaitu Mas Ali. Kepada Mas Ali dipersilahkan. Selamat datang Mas Ali. Ya, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa dialog di Semanja Podcast ini ya, sebagai wahana untuk bisa mengenalkan seberapa jauh teman-teman kita yang telah sukses di SNMPTN ini. Mas Ali ini diterima di UPI, program studinya pendidikan seni rupa. Mungkin teman-teman di Anjatan yang menyukai seni rupa jarang sekali ya Mas ya. Ini Mas Ali, bagi yang mau dilukis Mas Ali siap, apalagi nanti kalau sudah sarjana seni. Iya, seni rupa. Nah, Mas Ali ini gimana perasaan Mas Ali diterima di pendidikan seni UPI? Apakah wah kok ini kebetulan atau memang sudah cita-cita dari Mas Ali untuk ke seni rupa ini? Ya tentu ya, awalnya bangga, kaget juga. Terus pas pembukaan juga teman-teman tuh udah nyuruhin suruh buka gitu. Mas Ali belum Iya, nanti apa belum berani gitu. Ya. Bukannya aja cepet ya, yakin aja, optimis lolos gini. Ya akunya mah ya yang enggak tahu lah lolos enggaknya mah kan. Iya. Ya udah diberaniin buka tuh. Biru terus langsung ya senang aja lah, langsung kayak nggak nyangka banget itu, bangga banget sama. Berarti memang Mas Ali ini secara minat memang dari kecil atau minat bakat memang ada? Ada bakat, kayak suka gambar-gambar di waktu luang gitu. Bikin apa itu, potretan gitu. Iya. Hasilnya Bisa, ya lumayan. Terus dari kecil, dari SD, SMP, SMA gitu memang lukisannya bagus. Iya, terus juga jadi lama-lama tuh suka gitu, suka kayak gambar-gambar biasa. Iya. Berarti kan ada minat, ada bakat ya. Iya. Memang ini UPI pilihan pertama ya Mas? Iya. Iya. Setelah sukses di jurusan pendidikan seni rupa UPI, suatu kebanggaan dari Mas Ari karena secara bakat dan minatnya memang mau ke seni rupa. Semoga bisa sukses nanti. Amin. Lulus cepat 8 semester ya, atau bahkan kurang kalau bisa. Ya. Nah, gimana ini mengawali di SNMPTN ini? Kalau kita lihat Mas Ari termasuk kemarin dalam eligible, termasuk peringkat keberapa Mas? 43. Ini bagi teman-teman, karena kemarin untuk yang eligible itu ada 100 dari IPA ya Mas ya. Ternyata jurusan IPA bisa masuk ke seni rupa. Jadi kalau yang punya bakat dan minat seni rupa ini bisa ke UPI mengikuti jejaknya Mas Ali nih. Jadi jangan ragu-ragu, walaupun peringkatnya hampir mendekati 50 ya. Iya. Karena di kita ada kuota 100 orang untuk jurusan IPA, 72 jurusan IPS. Jadi peluang itu dimanfaatkan oleh Mas Ali dan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi nggak kecewa ya Mas ya, memang cita-citanya senang. Iya, kalau udah suka mah enak lah. Senang kayak dulu Pak Tino Sidin ya, mengenal nggak itu untuk orang guru gambar di TVRI dulu, tapi tahun lama sekali. Ya. Jadi sudah ada angan-angan, ternyata peluang ada. Nah ini usaha-usaha apa yang telah dilakukan Mas Ali untuk bisa memutuskan pilihan ke pendidikan seni ini Mas? Ya sama ya masih bingung gitu ya,
seninya tuh mau ngambilnya apa kan banyak kan seni yang Ya, lukis-lukis ada tari, ada kayak iya seni tari, seni seni lukis, musik. seni musik, seni kayak di Iya. kafe atau gitulah visual makanya. semuanya menguasai mas nih. Enggak sih yang Tari pernah kayaknya. tari enggak bisa. Oh belum pernah. Musik juga kurang nggak bisa. Terus ya mutusin gitu ya udah sih ya kalau udah sukanya di seni yang kayak gambar-gambar lukis doang mah ya mutusin gitu ngambilnya pendidikan seni rupa. Tadinya mau DKV cuma masih lemah di apa editing gitu Ah. di visualnya tuh. Ya nanti lama-lama penguasaan komputer. Iya sih Ya, penguasaan teknologi ya. iya Ya, tentunya seni rupa ini banyak risiko yang harus dimiliki karena ada keterampilan. Iya. Apalagi pas masuknya ada portofolio ini. portofolio Apa yang persyaratan portofolio yang pertama dipenuhi oleh Mas Ali? portofolio itu ada 3. Satu itu gambar naratif hitam putih pakai Iya. pensil doang gitu, hitam putih di arsir-arsir gitu. Terus yang kedua gambar suasana dan komposisi benda. Iya. Ada buah-buahan, benda tajam, gelas sama handphone dijadiin satu gambar itu di suasana apa gitu. Iya. Ya waktu itu aku gambarnya di bundanya lagi di atas meja terus Iya. ya diwarnain aja seakan-akan gambarnya lagi hidup lah, gambar nyata lah. Alhamdulillah. Iya. Terus yang ketiga karya terbaik ya itu pembikinan kayak bikin seni kerajinan buruk tahu Iya. yang Ke luar angkasa. iya Apa namanya? yang kepalanya manusia badan Isra Mi'raj iya ya. bikin itu dari bambu. Ya, ternyata masuk ke seni rupa juga perlu perjuangan, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena alhamdulillah bisa meloloskan ya. Ya, Bikinnya juga nggak sehari itu harus lembur ah, karena kan siang nggak mungkin gitu, Iya. siang banyak kegiatan lain jadi harus lembur pasti. oh ya ya. Jadi ini suatu keberuntungan sekali bahwa Mas Ali sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Ya. Iya. Nah sekarang bagaimana nanti selanjutnya, karena pembelajaran di SMA tentunya berbeda dengan pembelajaran di perguruan tinggi ini. Iya. Karena kesusahan kita landasannya nilai nih. Kalau mungkin tes ya sama saja, mungkin ada usaha-usaha yang lain. Nah, bagaimana upaya nanti, karena untuk pendidikan seni ini kan selain skill juga ada pengetahuan yang harus kita miliki. Iya. Apalagi pendidikan, berarti bagaimana kita mengajar nanti, strategi apa yang sudah dipersiapkan Mas Ali untuk masuk menjadi tenaga pengajar seni rupa. Ya kan masuknya udah ada kata-kata pendidikan. Iya. Jadi nanti suatu saat ada ngajarnya juga kan. Iya. Jadi ya nanti ya tekunin aja gitu dulu gitu bakatnya apa. Ya dirajinin, ditingkatin. Nanti kalau ngajar mah ya bisa lah nanti ngajar anak-anak, ngajarin gambar atau jadi guru. Ya, ya memang termasuk keahlian langka ya, karena jarang sekali peminat. Kalau setiap orang tentunya nggak mungkin bisa gambar. Nah ini tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi pun juga harus melihat peluang dan Strategi. kesempatan serta strategi yang perlu dipersiapkan. Iya. Tidak harus landasannya masalah nilai ya Mas ya. Iya. Karena nilai yang tinggi belum tentu jaminan kalau kita nggak melihat peluangnya. Peluang dan Iya. keuntungan. Ya, semoga bisa sukses nanti akhirnya. Amin. Nah, tadi sudah dipaparkan pula bagaimana strategi untuk menjadi seorang guru. Karena selama ini Mas Ali ini pemalu ini, jarang sekali tampil di depan. Nah, nanti kalau jadi pengajar tentunya ya harus Berarti bisa mengelola teman-teman yang diajarnya. Ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri ini dialog ini, bagaimana harapan Mas Ali untuk keberhasilan Semanja ke Ya, depan? ya terima kasih lah pada Semanja udah menjadi sekolah di akhir saya dan
semanja ya semoga ningkatin lah yang baik-baiknya menjadi lebih baik lagi, fasilitas apa dan segi apa juga, dan semoga banyak yang bibit-bibit lain lah yang bisa sukses dan kayak pendidikan yang sepi peminat yang kayak saya nih. Insya Allah ya banyak lagi yang muncul yang baru-baru lagi. Karena keyakinan bahwa setiap prodi yang dibuka di perguruan tinggi itu adalah prospektif ya. Pasti ada peluang kerja, peluang untuk mencapai kesuksesan. Ya. Mungkin itu saja dulu Mas. Kita lanjutkan untuk tamu berikutnya. Terima kasih Mas Ali. Semoga ya banyak kenangan, banyak ungkapan dari teman-teman yang sudah diterima. Ada rasa bangga, rasa senang yang mungkin menurut teman-teman tidak ada prediksi bisa lolos, ternyata bisa lolos. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berdialog dengan teman-teman kita yang lolos di luar Jawa Barat, karena ada ketentuan bahwa untuk senam PTN ini kalau pilihan prodinya 2 atau senam PTN-nya 2 itu harus ada salah satu di Jawa Barat. Tapi teman-teman ini mengambil pilihan pertamanya di luar Jawa Barat, yaitu yang pertama adalah Mas Ari yang diterima di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Silakan Mas Ari. Ya. Kemudian yang kedua kita panggil Mas Azril yang keterima di UNES. Ya, Mas Azril silakan. Terima kasih kehadiran Mas Ari dengan Mas Azril yang pada kesempatan kali ini kita bisa berdialog yang tentunya merupakan hal yang membanggakan bagi kami bisa mewawancarai teman-teman yang sudah sukses melalui jalur undangan senam PTN, apalagi di luar Jawa Barat. Tentunya berisiko cukup tinggi, tapi beliaunya berani menanggung dampaknya dan risikonya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Tentunya ini kita akan berbincang-bincang apa dan bagaimana tantangannya, apa dan motivasinya. Tentunya akan kita awali dari Mas Ari. Nah, Mas Ari ini keterima di Universitas Brawijaya ya? Iya Pak. Ya, Fakultas Peternakan. Mungkin tidak ada bayangan mungkin atau sudah ada rencana dari awal Mas Ari di peternakan, apalagi jauh dari rumah di Brawijaya? Nggak ada sih Pak, nggak ada rencana buat ke Brawijaya. Iya, tapi semangatnya cukup tinggi. Kalau melihat peringkat eligible itu termasuk peringkat berapa Mas Ari? 86 Pak. 86. Ya, tadi kita informasikan untuk yang di UPI Mas Ali peringkat 43 ya. 43-an. Ini 86. Berarti hampir mendekati 100. Ternyata bisa berpeluang ke Brawijaya. Nah, ini akan membawa motivasi kita untuk alumni tahun 2022 ya. Oh iya. Ya, 21 kan sekarang, iya. 22 itu untuk bahwa tetap semangat walaupun peringkatnya rendah ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ini Mas Azril. Ini dari jurusan IPS ya Mas ya? Iya Pak. Mas Azril ini IPS 1. Iya. Ya. Mas Azril ini memilih di Universitas Negeri Semarang. Ya, berarti di luar Jawa Barat. Iya Pak. Mengambil prodi apa Mas? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Berarti nilai bahasa Inggrisnya tinggi-tinggi nih. Iya, ya, itulah. Nanti jadi penerjemah ini. Amin. Ada alumni yang di sana ya? Sastra Inggris juga ya? Iya, ada. Ya, berarti ada generasi. Dan di UNES satu-satunya di UNES. Kalau di Brawijaya tadi ada 2 jurusan peternakan semua ya Mas. Iya.
ya. Nah ini kalau Mas Azril, tentunya ini sudah direncanakan untuk melanjutkan ke UNES atau wah ini peluang saya ke UNES gitu, atau mungkin teman-teman yang atau kenapa kok nggak milih di Jawa Barat? Tadinya sih saya mau masuk sastra Inggris di Unpad. Ya. Nah, tapi lihat peluang gitu kayaknya tuh. Karena dilihat tahun sebelumnya di alumni di Unpad itu kan sedikit gitu. Ya. Makanya dan di Unpad itu kan ketat ya, terkenal dengan keketatannya. Ya. Makanya di UNES nih ada alumni kayaknya bisa nih, ada kursi kosong buat tahun ini. Nah, intinya mau masuk ke luar Jawa Barat karena ada alumni di situ. Alumni. Ya. Walaupun mungkin ada yang menakutin, wah nggak bakal keterima. Ya, termasuk Mas Ari ya. Ya, ternyata bisa. Nah, kemudian kita ketahui bahwa setelah kita perasaannya seneng ya, antara senang terus gimana cara mengatasinya nanti ini, termasuk Mas Ari maupun Mas Azril. Kan kehidupannya jauh dari orang tua ya, sudah siap? Ya kalau siap aja nih Pak, siap Pak. Iya. Saya sendiri juga siap. Terus dukungan orang tua gimana? Kalau orang tua saya sendiri selalu mendukung sih apa aja yang saya mau asal itu positif. Dan karena orang tua saya juga sudah ngerti gitu, passion saya itu di bahasa Inggris gitu. Makanya sudah paham. Jadi anak keberapa tuh Mas? Anak Azril? pertama. Anak pertama dari? Dari tiga bersaudara. Adiknya 2 ya? Iya. Ya. Kalau Mas Ari? Anak keempat Pak. Keempat ya. Memang orang tua setuju untuk melanjutkan? Awalnya orang tua nggak setuju. Nggak setuju. Karena pengennya kerja anaknya tuh. Jadi awalnya melanjutkan ke SMA ini harapannya untuk kerja saja ini. Iya, Pak. Nah, kenapa kok punya keinginan untuk melanjutkan ini? Ya kan pas itu kan ada ada pengumuman eligible tuh. Ya. Nah saya termasuk. Apakah saya coba-coba dulu apa buat kuliah? Nah terus juga saya harus coba-coba buat ngeyakinin orang tua juga. Akhirnya orang tua juga yakin, setuju, dan dilepaskan juga sih. Karena melihat ada peringkat di eligible ya, nilai rapot. Sebetulnya awalnya tidak ada motivasi untuk melanjutkan ya. Nggak ada Pak. Iya. Karena kalau kita melihat eligible-nya peringkat ke 86, berarti kurang 12 lagi 100 ya. Udah hampir pesimis sih Pak. Hampir ya. Ternyata alhamdulillah bisa lolos ya. Kalau Mas Azril ini peringkat ke-7. Berarti memang untuk jurusan IPS berpeluang. Iya. Cuman sayang hanya 4 dari IPS ya. Semoga memberikan gambaran dan motivasi ke teman-teman ya, bisa melanjutkan lagi. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin di luar Jawa Barat. Kita bisa berkiprah di sana. Nah, untuk mencapai pendaftaran dan sekarang bisa lolos ini, adakah kendala dalam proses pendaftaran? Hari ada nggak? Kendalanya paling cuma satu sih tadi, orang tua karena nggak ngizinin. Iya. Terus ya akhirnya ada motivasi dari teman-teman juga. Udah kamu tuh udah dapat passionnya gitu. Awalnya kan saya kan passionnya di teknik elektro. Iya. Nah cuman karena nilai biologi saya besar, jadi saya cari peluang. Akhirnya ke UB cari di peternakan. Ya memang antara was-was diterima atau enggak karena peringkat eligible-nya tinggi, jauh sekali ya. Iya. Ternyata orang tua dukung. Alhamdulillah. Oh ya, ya. Kalau Mas Azril nih? Kalau dari saya sih, alhamdulillah nggak ada kendala ya. Ada kendala ya? Cuman kendala paling karena server gitu down. Kalau pas login di laman LTMPT gitu, kadang sering susah masuk. Gitu. Itu aja sih. Semuanya kalau yang lain lancar. Apa kendala karena pandemi ini sehingga? Tapi konsultasi terhadap BK lancar ya? Lancar ya. Sangat membantu Pak. Makasih sekali atas kepercayaannya dan BK, teman-teman BK sangat membantu ya. Jadi usaha dari Mas Ari dengan Mas Azril telah sukses, tinggal bagaimana ini nanti Mas Azril dengan Mas Ari mengikuti perkuliahan. Karena selain perlu
biaya ya, karena kita harus kos, kita harus mungkin makan di sana, tentunya sudah dipikirkan sebelumnya ya. Iya Pak. Dan harapan Mas Ari yang mau kerja ternyata bisa kuliah ya. Semoga nanti bisa pekerjaannya lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, karena kita ketahui bahwa proses untuk kesenamPTN ini tidak sulit ya, karena dari pihak sekolah juga sudah membantu fasilitas wifi, kemudian bimbingan dan sebagainya. Anda merasa ini. Nah, kemudian sekarang mungkin apa ya, ada pemikiran nggak kalau nanti kuliah nih, kuliah di sana kan mungkin kan budaya kultur kan beda, bahasa beda, tapi mungkin yang menyemangati ada kakak-kakak di sana ya. Dan ada. Sampai sekarang pandemi masih belajar dari rumah ini mungkin. Nah, kalau nanti mungkin tatap muka kan harus mikirin tempat kos, terus harus beradaptasi dengan di sana. Ini bagaimana cara mengantisipasinya ini nanti dari Mas Ajril dulu? Kalau saya sih sudah ada kenalan gitu lewat daring gitu. Sudah ada kenalan-kenalan dulu lewat grup kan. Sebelum kita tatap muka itu kan udah dimasukin ke grup-grup maba-maba UNES gitu. Yang se-prodi, yang se-fakultas gitu. Terus untuk tempat tinggal di sana mungkin saya bakal di asrama sih. Soalnya di UNES udah nyediain asrama. Walaupun asrama itu ribut melulu gitu, tapi tetap akan dukung ya. Iya. Kalau Mas Ari sudah ada planning mau tinggal di asrama atau mungkin ngekos Pak? Kalau ngekos. Tapi belum tahu umroh itu di mana gitu, belum tahu ya. Karena belum ada kenalan juga, belum dimasukin ke grupnya juga. Sudah? Belum Pak. Belum punya grup. Grupnya belum muncul gitu. Tapi alumni yang dari SMA Anjatan ada kan? Ada. Nanti bisa nanya. Iya, nanti akan dihubungi ya. Nah itu, kemudian kalau alumni ada testimoni ini, mungkin apa yang Anda rasakan di SMA Anjatan ini dari Mas Ari? Dirasakan di SMA Anjatan sih ya menyenangkan aja sih kalau di SMA. Dan bisa membantu. Bisa apalagi di bagian pramuka ya, kan saya kan di organisasi pramuka ya. Saya lebih suka di non akademiknya daripada di akademiknya, jadi lebih banyak cari prestasi. Iya. Jadi dengan bantuan kegiatan organisasi pramuka, Mas Ari bisa mengenal lebih jauh tentang organisasi sosial ini ya. Iya Pak. Iya. Kalau Mas Ajri di SMA Anjatan mengesankan atau membosankan atau sangat mengesankan dan sangat memuaskan. Apalagi sekarang udah kelas 12 itu paling enak ada wifi gitu, wifi jaringannya lancar, terus di fasilitasnya ya lengkap lah. Kalau konsultasi pasti ada informasinya tersedia gitu. Itu sih enak lah. Memang alhamdulillah untuk periode ini gratis ya. Iya. Tidak dipungut biaya ya. Nah sekarang nih harapan pada teman-teman yang belum lolos SNMPTN ini dari Mas Ajril dulu. Dari saya pesannya jangan terlalu bersedih, karena masih ada jalan lain buat SNMPTN. Ingat buat masuk PTN, ingat jalannya nggak cuma SNMPTN doang, masih ada jalur mandiri, ada SBM, dan ada juga beasiswa, kalian bisa ikut. Dan dari saya yang terakhir tetap semangat ya. Nah dari Mas Ari silakan. Kurang lebih sama sih Pak, cuman kebanyakan kan ada yang bersedih gitu, terlalu berharap kepada SNMPTN gitu. Kan masih banyak jalur lain tuh Pak, kayak SBMPTN, jalur mandiri. Nah sekarang yang seperti temannya Mas Ari, yang seperti perasaan Mas Ari yang mau kerja, bisa nggak motivasi untuk bisa kuliah? Karena ke SMA Anjatan, SMA itu dalam institusinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi jangan cuman pentokin ke kerja doang, padahal ada yang lebih luas lagi. Kita kan bisa belajar lebih jauh lagi. Jangan patokin abis lulus SMA atau SMK tuh kerja. Padahal kan masih ada jenjang yang lebih tinggi. Jadi kita bisa lebih belajar lebih banyak lagi, mengetahui
apa yang mau kita pelajarin. Ya. Ya, terima kasih. Ini waktu sudah artinya sudah cukup ya untuk dalam dialog ini. Terima kasih atas kebersediaan Mas Azril dengan Mas Ari untuk berdialog di kesempatan sepanjang podcast ini ya. Iya, Pak. Semoga dapat bermanfaat dan Amin. dapat memberikan kita sesuatu yang terbaik. Amin. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Demikian wawancara atau dialog kita dengan alumni Semanja. Perwakilannya saja ini kita ambil dari beberapa perguruan tinggi yang memberikan masukan dalam proses bimbingan, dalam masukan bagaimana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan bagaimana perjuangan yang kerja keras telah dia lakukan semua untuk menggapai cita-cita masa depannya melalui dunia pendidikan yang lebih tinggi. Dengan harapan pada pertemuan kali ini dialog antara sekolah dengan alumni yang telah lolos SNMPTN mengharapkan bahwa motivasi untuk melanjutkan akan semakin bertambah dan akan mencetak ahli-ahli yang lebih banyak melalui alumni SMA Anjatan. Demikian acara ini, semoga dapat bermanfaat, dan jika ada sesuatu yang tidak berkenan, saya selaku pembawa acara mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.